ASN. Apakah kita itu adalah peserta prioritas 1 ataukah prioritas 2 ataukah peserta prioritas 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, mungkin ketika kita sekarang ini membuka SSCASN, kita mencoba untuk masuk ke sscsn.bkn.go.id, maka di sini tampilannya the site can be reached. Baru saja terjadi audiensi dari teman-teman forum guru honorer lulus passing grade dari berbagai daerah, yang mana di sana juga hadir Sekjen PGRI Pak Dudung. Audiensi berlangsung hangat adalah seperti yang disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani pada akun Instagram beliau. Nah, berikutnya kita akan berbagi update informasi terbaru kira-kira seperti apa hasil audiensi forum guru honorer dengan Kemdikbudristek yang beberapa waktu lalu itu datang langsung ke gedung Kemendikbud ya teman-teman. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, berikut ini adalah hasil audiensi forum guru honorer dengan Kemdikbudristek yang berhasil kami rangkum teman-teman. Nah, untuk yang pertama, ini adalah yang menjadi fokus perhatian dan pembahasan, serta hasilnya ini tentunya sangat membuat teman-teman ini bisa bergembira ya, dan tidak merasa khawatir lagi. Yang pertama itu adalah terkait tentang penempatan. Nah, untuk penempatan ini adalah disampaikan oleh Ibu Nunuk bahwa tidak akan ada guru manapun yang tergeser meskipun belum lulus passing grade. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan teman-teman guru honor sekolah negeri yang belum lulus passing grade ini, jika masa kerjanya lebih dari 3 tahun, maka di sini nanti akan masuk ke dalam peserta prioritas ya. Dan di sini untuk peserta ini adalah dikategorikan menjadi peserta umum dan juga peserta prioritas. Nah, untuk prioritas ini adalah pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan juga pelamar prioritas 3. Dan disampaikan juga bahwa tidak akan ada guru manapun yang tergeser meskipun belum lulus passing grade, termasuk pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan 3. Ini adalah kesemuanya wajib mendaftar di sekolahnya masing-masing teman-teman. Inilah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 33 Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 ayat 1, bahwa untuk pelamar prioritas baik itu 1, 2 maupun 3 ini wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugasnya sepanjang di sana itu tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi ijazah yang dimiliki. Jika memang di sana itu tidak ada formasi yang dibuka, maka nanti kita sesuai dengan ayat yang kedua. Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdik dan atau kualifikasi akademik, maka bisa memilih ya, yaitu formasi yang ada di sekolah lain. Tentunya memilih sekolah lain tersebut nanti tidak akan menggeser sekolah yang sudah ada guru honorernya yang menjadi pelamar prioritas teman-teman. Jadi kalau misalkan digambarkan itu adalah kira-kira seperti ini. Bagi teman-teman yang di sini sudah lulus passing grade atau termasuk dalam kategori pelamar prioritas 1, maka di sini nanti ketika kita melakukan pendaftaran dan melakukan pemilihan formasi, maka di sini akan ada tampilan yang seperti ini. Nah, kalau misalkan di tahun kemarin itu kan seperti ini ya, untuk sistem yang sudah terkunci. Artinya ini guru induk wajib mendaftar di sekolah induk. Itu adalah sesuai dengan pasal 33 ayat yang pertama. Kemudian kalau misalkan di sini mungkin kita nggak ada formasi di tempat kita, tampilannya kemungkinan besar ini adalah seperti ini. Jadi kita bisa memilih sekolah-sekolah yang ada. Sekolah-sekolah yang ada dalam daftar pilihan inilah sekolah-sekolah yang di sana itu tidak dilakukan penguncian formasi. Artinya tidak ada guru honorernya di sana. Kalau misalkan di sana ada, otomatis nanti nggak akan muncul di sini teman-teman. Dan untuk pengkategorian peserta ini nanti kemungkinan besar adalah seperti ini, yaitu akan ada pelamar prioritas 1, kemudian pelamar prioritas 2, dan juga pelamar prioritas 3. Yang mana di sini nanti akan tertera langsung ya pada akun SSCASN kita. Jadi pada bagian jenis formasi atau jenis peserta di sini, untuk jenis peserta di sini nanti kita akan dikategorikan itu langsung dari sistem SSCASN. Apakah kita itu adalah peserta prioritas 1 ataukah prioritas 2 ataukah peserta prioritas 3, ataukah kita ini adalah pelamar umum.
Kalau pelamar umum itu yang terdiri dari guru honor yang kurang dari 3 tahun ya masa kerjanya, dan ini teman-teman. Kemudian juga lulusan PPG itu nanti akan masuk ke dalam kategori umum. Sehingga nanti kalau misalkan di sini kita login ke akun kita, bagi teman-teman yang sudah memiliki akun SSCASN yang nggak lulus passing grade di tahun 2021 kemarin, baik itu tahap 1 maupun tahap 2, di sini nanti untuk tahap 3 ini kan sudah dilebur ya menjadi formasi di tahun 2022. Nah, di sini nanti akan langsung ditunjukkan untuk instansi kita ini adalah di mana, kemudian jenis formasi kita ini apa. Kemudian berdasarkan dari ijazah yang kita miliki, kemudian kalau misalkan kita punya sertik juga akan tertera di sini. Maka berikutnya kita akan bisa memilih formasi. Apakah formasi itu terkunci, maka kita wajib mendaftar di sana. Jadi untuk penentuan nanti kita milih formasi itu langsung akan ditentukan oleh sistem. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, pelamar prioritas dipastikan diangkat jadi ASN P3K tahun 2022, dan Kemdikbudristek akan menjamin penempatan guru yang lulus passing grade dengan sistem penempatan sebijaksana mungkin agar guru honorer yang sudah lulus passing grade ini bisa mendapatkan sekolahnya yang nanti akan dijadikan sebagai pilihan di mana dia akan bertugas ketika sudah diangkat menjadi ASN P3K nanti. Dan di sini data dari Panselnas yang sejumlah 193.000 sekian ini sudah terkunci ya teman-teman. Jadi sudah masuk dalam sistem, tinggal nanti dilakukan penataan. Nanti dicarikan sekolah mana yang terdekat. Kalau misalkan di sekolahnya ada formasi, apakah itu sisa formasi di tahun 2021 kemarin ataukah formasi baru yang dibuka di tahun 2022 ini, maka otomatis akan langsung dimasukkan ke sana. Kalau misalkan memang tidak ada, akan langsung diarahkan untuk di sekolah yang nanti nggak ada guru honorernya. Dan selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2022 nanti rencananya Panselnas itu akan melakukan audiensi bersama seluruh kepala daerah untuk melakukan pemetaan kebutuhan dan juga persiapan untuk penempatan guru yang sudah lulus passing grade tersebut. Sehingga di sini nanti kemungkinan besar ketika kita melakukan pendaftaran dan untuk mekanismenya sesuai dengan draft mekanisme rekrutmen guru ASN P3K 2022, yang mana di sini untuk tahun 2022 itu dimulai dari seleksi tahap 1. Apakah nanti seleksi tahap 1 ini adalah khusus untuk pelamar yang prioritas, baik itu prioritas 1, prioritas 2 maupun prioritas 3, ataukah memang seperti itu, ataukah mungkin nanti dilakukan bersamaan dengan sistem penguncian formasi. Selanjutnya nanti di tahap 2 ini adalah dimasukkan yaitu para pelamar umum. Kemudian di tahap 3 dipastikan di tahun 2022 adalah untuk kebutuhan jumlah yang P3K diharapkan untuk mengisi formasi ini akan bisa terpenuhi. Terkait tentang mekanisme yang di tahun 2023 nanti akan dihitung lagi berdasarkan dari data jumlah guru yang pensiun sebagai dasar untuk pengadaan P3K di tahun depan. Seperti yang kita kutip juga dari cpns.com bahwa guru lulus passing grade ini makin ceria seusia bertemu pejabat Kemdikbudristek. Di sini pengurus forum guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Herlina tidak bisa menutupi rasa bahagianya setelah bertemu pejabat Kemdikbudristek. Kedatangan pengurus di gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi diterima oleh Sekjen GTK yaitu Ibu Nunuk Suryani. Alhamdulillah makin yakin kami kalau guru lulus passing grade ini benar-benar diprioritaskan satu dalam seleksi P3K 2022. Ya benar, untuk prioritas 1 dalam seleksi P3K guru 2022 itulah bagi yang sudah punya akun di SSCASN dan sudah lulus passing grade, baik itu tes tahap 1 maupun juga tahap 2. Otomatis nilai PG terbesar guru yang terdaftar tersebut itu diambil dan disimpan oleh sistem Panselnas. Kemudian peserta lolos passing grade ini diurutkan mulai dari THK 2, kemudian guru honor sekolah negeri, lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Herlina juga menambahkan sesuai penjelasan dari Sesdijen GTK, sebelum peserta prioritas 1 ini menepati formasi semua tidak akan berlanjut ke prioritas 2 dan juga prioritas 3 serta prioritas umum. Jadi untuk peserta prioritas 1 itu adalah yang diutamakan ya. Jika belum tuntas, belum akan dilanjutkan ke peserta prioritas berikutnya.
Jadi setelah prioritas 1 ini selesai dan menempati formasi, maka lanjut ke prioritas kedua, ujarnya. Itu mengutip dari penjelasan Kemdikbudristek. Kemudian di prioritas yang ketiga, prioritas 3 inilah guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik yang sudah mendaftar di SSC, lalu yang belum passing grade dan memiliki masa kerja minimal 3 tahun berturut-turut. Guru yang masuk prioritas 3 ini otomatis akan mengisi kuota kosong yang tersedia sesuai bidang keilmuannya apabila masih tersedia formasi baginya. Dan tentunya ini adalah bisa mengisi jika dari peserta prioritas 1 dan prioritas 2 ini adalah sudah mendapatkan formasi masing-masing. Jika prioritas 3 ini sudah selesai dan terpenuhi semua dan sudah menempati formasi, maka dilanjutkan dengan pelamar umum. Oke, sambil kita pantau untuk tahapan-tahapan seleksi P3K Guru 2022, yaitu pengurutan untuk pemenuhan kebutuhan di masing-masing formasi. Kita harus berdoa ya, semoga kita semua ini bisa lolos menjadi ASN P3K tahun ini. Amin ya robbal alamin.